akun YouTube Hikmah Kehidupan, kami sudah Google lagi berkali-kali, sudah hilang. Iya. Ya, sudah hilang. Beritanya kayak begini, berita hoax katanya. Ya, udah nggak bisa dibuka lagi. Berarti menunjukkan ya, yang sadur ini, yang mencakut ini dia punya salah ini. Kalau nggak dia merasa salah, nggak usah dihapus. Iya benar. Ya, udah kami nggak bisa buka lagi. Tapi dia bagaimanapun juga tetap nanti dari pihak kepolisian ya bisa menyelidiki dia menyelidiki ini. Gak usah khawatir. Ya, kami buka udah nggak bisa lagi. Iya. Malah biasanya sekarang berita hoax. Iya. Mana ini? Tidak bertanggung jawab ya. Langsung hilang aja. Langsung hilang. Gak bisa di. Dan hebatnya dia itu fotonya Roy dengan fotonya Ruben dijadikan dua begini ya, diadu begitu kan. Iya. Nah itu dia jadi permasalahannya. Jujur sih dalam hati yang paling dalam saya sedih gitu. Kayak dua orang sahabat dan kakak adik, dia kan tahun 85 yang korban ya, dan aku 87. Kita berdua baik sekali, namun ada yang kasus ini jadinya bikin orang jadi berasumsi sendiri-sendiri gitu loh, ya kan? Ya. Itu aja sih. Jadi judul ini dibuat supaya mungkin supaya viewernya banyak ya, yang melihatnya banyak ya. Iya. Kalau nggak pakai nama Roy, nggak pakai nama Ruben, nggak akan banyak orang yang melihat. Iya. Ini kami tidak memberikan izin ya, Roy. Roy tidak memberikan izin kan? Nggak kenal juga ya dengan Hikmah Kehidupan ini ya? Tidak kenal sama sekali. Tidak kenal sama sekali. Nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba begitu. Saya juga pengen nih kasih tau ke pemirsa di rumah juga atau teman-teman pers di sini bahwa kita nih harus memfilter berita-berita yang notabene mungkin ini hoax atau bohongan gitu. Jangan-jangan di-repost dan di-repost seperti itu. Cari dulu kebenarannya, baru di-share gitu loh. Soalnya makin kesini ya, saya ngerasa hatersnya tuh makin keterlaluan gitu. Saya tuh terbiasa dengan haters, saya diem. Kali ini saya harus speak up gitu. Maksudnya saya udah cukup sabar lah ya selama ini. Saya diganggu, dikatain inilah, dikatain itulah, mama saya dikatain, saya diem. Oke? Sampai saatnya pada satu titik jenuh nih sekarang, apalagi tentang sahabat ya, domba semua dulu. Saya harus speak up kalau ini salah nih gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin video nih pemirsa yang mungkin masih yang ngejar viewers untuk YouTube-nya supaya uangnya banyak gitu ya, jangan pakai cara memfitnah, itu tidak baik. Itu aja sih harapan aku. Mungkin dalam minggu ini. Ya. Bang, sebagai kuasa hukum langkah awal mungkin akan ingin dipertemukan dahulu antara Ruben sama Roy. Saya pikir juga Ruben juga orang yang cukup bijaksana ya. Tadi juga kalau saya lihat dari bukti rekam di Polda tadi pun juga tidak menyudutkan dari Roy juga kok. Ya, saya pikir beliau juga ada satu komunikasi, apalagi yang mau didamaikan. Ya, karena antara Roy dengan Ruben itu sama-sama korban. Jadi ya tidak ada masalah sebenarnya antara Roy dan Ruben. Iya betul. Yang jadi masalah sekarang muncul adalah ya ini yang punya akun ini, Hikmah Kehidupan ini kan. Kita bisa cepat tangkap ya. Nah, kita coba segera upayakan hukum. Dari pihaknya Ruben juga sudah melapor, nanti pihaknya Roy juga segera melapor, sehingga nanti biar polisi kita serahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut masalah ini dengan baik dan benar. Kita percaya kepada polisi saja lah, saya kira begitu ya. Iya, benar, Pak. Nggak usah khawatir lah. Ya. Sudah disiapkan pasal-pasalnya Bang? Sudah 27 ayat 3 seperti biasa. Undang-undang ITE. Ancaman hukuman. Ancaman 4 tahun penjara maksimal. Tadi saya sudah bicara juga dengan Roy juga, udah Roy nggak usah khawatir kan kami lihat juga tidak ada ya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Roy. Apa yang dilakukan tidak ada, dia nggak pernah sebutkan nama kok. Kalau yang bersangkutan menghubungi Kak Roy untuk minta maaf atau gitu? Yang bersangkutan minta maaf, yang punya account gitu. Akun abang-abang itu. Yang aku pintu maaf selalu terbuka, tapi hukum harus tetap berjalan. Ini kenapa saya harus speak up sekarang, harus membuka ini semua karena saya udah lelah berdiam diri di sini. Nah, kenapa saya ungkit sekarang dan dia kalau udah minta maaf ke saya, tapi hukum tetap berjalan, efek jerak gitu. Jadi biar teman-teman yang masih iseng tuh, yang masih ABG labil gitu, yang bikin konten YouTube nggak jelas, itu tahu bahwa
kalau memfitnah atau bikin haters atau bikin hate speech gitu, itu bisa nyakitin orang atau memecah belahkan antara seagama dan suku dan segala macam. Itu tuh bahaya. Makanya nih kali ini aku bener-bener ngelakuin perskon ini gitu, karena memang udah runyam ya. Iya, sangat runyam karena judulnya wah begitu mengerikan juga ya. Iya. Roy Kiyoshi sebut Ruben Onsu pakai pesugihan, Sudah makan korban. sudah makan korban. Siapapun juga akan marah lah Iya. kalau mendapatkan ya statement seperti kayak begitu. Enggak. Beberapa orang saya baca ya komen-komen YouTube di itu Hikmat Kehidupan ya waktu itu. Beberapa komen belain kita berdua. Kalau mau cari viewers jangan gitu dong caranya, jangan memfitnah orang. Itu salah satu YouTuber. Terus udah gitu ada bilang, astagfirullahaladzim, kamu bikin YouTube kok malah buat beginian. Itu sebenarnya banyak dari 10 komen, sebenarnya mereka udah agak smart dikit ya, jadi udah bisa nilai ini ternyata berita bohong. Ada kok saya lihatnya, kalau di DM langsung saya dikatakan aja sih enggak sebenarnya. Yang paling ini nih, yang paling sedih adalah gini, aku kan sayang sama mama sama papa nih. Mama juga lagi pergi keluar kota, nggak mikirin ini juga, kasihan anaknya. Maksudnya biasa kan udah lama nggak usah pikirin, cuekin aja. Yang jadi beban mental tuh lingkungan aku nih, kayak kakakku, mamaku sama papaku, jadi agak kepikiran masalah kayak gini-ginian. Itu sih sebenarnya, makanya aku standing, terus udah gitu aku mau speak up ya sekarang. Pak Roy, bisa ditegaskan kalau R itu yang dimaksud bukan Ruben? Bukan sama sekali. Bukan. R itu kan luas sekali. Jangan Iya. gagal paham ya. Iya. Bahkan R itu bisa Roy loh. Iya. Iya, kan Roy juga bisa. Iya, pas pada saat ditanya seperti itu aku ingetnya R Roy gitu. Soalnya R2, R dan R itu kan memang sebenarnya nggak ada masuk untuk R atau apa. Aku benar-benar nggak ada kepikiran Ruben pada saat itu malahan. Kalau mau Ruben juga RO kali ya, Iya. bukan R aja dong. Nah iya benar. RO misalnya. gitu kan, bukan R aja. Bisa juga Randy Bang ya. Nah, Ya, ini pun juga bisa. Randy. Tapi udah ada niatan untuk ketemu sama Ruben sendiri nggak sih setelah berkomunikasi? Mudah-mudahan kalau Ruben ada waktu untuk ketemu, kita klarifikasi bareng gitu sih. Saya pikir setelah lapor lah, kita lapor dulu aja, Iya, bahwa baik. kita menunjukkan bahwa juga kita juga ada kerugian, nama Hmm. kita juga dipakai, dicatut, maka kita lapor dulu. Setelah Iya. lapor baru nanti kita upayakan untuk ketemu Ruben. Siap. Rencananya kapan Bang? Nunggu Roy sehat dulu, kapan kira-kira kalau kami siap aja, mau besok mau kapan kami siap. Iya, siap. Baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.